Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Eftik Progresif. Buka pikiran, buka hati, meraih ridho ilahi. Oke, untuk podcast kita hari ini, kita kedatangan narasumber yang hebat sekali ini, Bapak Dr. Doni Khairul Aziz MPDI. Beliau adalah dosen Eftik sekaligus paranormal yang ada di Eftik ini ya. Oke, Pak Doni sehat Pak? Alhamdulillah sehat Mas. Puasanya lancar? Alhamdulillah lancar. Oke. Sambil ngantuk-ngantuk, sambil Iya. tetap dinikmati. Oke, iya, oke. Ya, untuk tema kita hari ini, Sobat Eftik, kita mengambil tema sungkeman orang tua sebagai salah satu bukti birrul walidain. Oke, kita mulai dari ini Pak Doni. Kita kan mau menjelang Hari Raya Idul Fitri. Ya, persiapan Pak Doni menyambut Hari Raya Idul Fitri itu bagaimana itu, Pak Doni? Persiapan karena posisi kerja saya di Purwokerto, keluarga di Jogja, dan orang tua itu di Cilacap. Persiapan di awal sebelum Ramadan malah adalah beli tiket untuk pulang ke Cilacap. Ya. Jadi nggak pakai goso yang seperti mingguan, Iya. ya para pengelaju-pengelaju, karena kalau beli goso itu sudah habis tiketnya. Habis, ya. Makanya dari awal sudah persiapan diniati untuk bisa sowan ke kedua orang tua di Cilacap. Oke. Itu Mas. Dan jangan lupa beli tiket kembalinya juga ya Pak. Jangan pulangnya saja, kembalinya malah. Iya itu ya, malah nggak pulang ya. Iya, malah nggak Iya, pulang. iya, itu betul. Tapi kayaknya belum ini, nunggu kayaknya bisa gosok kalau pulang. Oh gitu ya. Ya. Oke. Berarti mudik kemana Pak hari ini Pak besok? Mudiknya besok tanggal 5 ke Jogja dulu, lebarannya di Jogja, sungkem di mertua di sana ya. Oh, Nanti sorenya langsung pulang ke Cilacap. Cilacap, bertemu dengan keluarga-keluarga di Cilacap. Ada kakak saya, ada adik saya. Oke. Oke. Salah satu budaya di Indonesia itu adalah sungkeman ya, sungkeman di Hari Raya Idul Fitri. Bagaimana tanggapan dari Pak Doni terkait budaya sungkeman tersebut, Pak? Itu budaya yang tradisi yang bagus ya, dan tidak ada yang mengatakan, meskipun ada yang tidak suka dan mengharamkan, tetapi kalau saya ikut yang budaya yang setuju karena ada permintaan maaf dari yang muda ke yang lebih tua ya. Jadi syukur-syukur ditambahin nanti dari yang tua itu nanti mendoakan yang ke yang lebih muda. Muda. Karena tentunya di era yang sangat modern ini tradisi sungkeman langsung ya, tidak cuma pakai online ya. ya. Kemarin kan Ada. saat corona itu pakai online ya. Iya. Akhirnya sungkemannya cuma pakai video call. Lah ini karena sudah normal, kalau bisa ya langsung ke orang tua dengan cium tangan, merasa kesalahan-kesalahan, mungkin jarang WA ke orang tua, sampai orang tuanya itu merasa WA-nya itu kayaknya sudah error, sudah mati karena Iya. sudah nggak ada WA masuk, nggak ada video call ya. Itu mungkin kesalahan-kesalahan baik yang disengaja atau tidak disengaja, karena sebagai anak tentunya kadang sebenarnya itu merasa bukan salah, mungkin dianggap orang tua itu kurang baik, maka harus sungkem itu menyatakan kesalahannya dan meminta untuk dimaafkan oleh kedua orang tua atau saudara yang lebih tua, gitu Mas. Oh, gitu ya. Kalau di dalam ajaran Islam bagaimana Pak tentang sungkeman itu? Kalau sungkemannya permintaan maaf, tradisi-tradisi itu tentu tidak ada, tetapi tradisi itu tradisi yang bagus karena ada yang mengatakan kalau cium tangan kepada orang yang lebih tua karena keilmuannya, karena kesuhudannya, itu tidak dilarang. Jadi saya ikut yang itu, meskipun kadang ada yang berpendapat itu tidak ada dasarnya, tidak ada dalilnya, itu terserah mereka. Yang penting intinya saling menghargai perilaku-perilaku dan pendapat-pendapat yang
berbeda. Oke. Jadi memang Ramadan ini kayaknya sudah mulai pada siap-siap pada pulang ya Mas. Iya. Ya kalau malah sudah bahas pulangnya, kalau tidak jangan cuma sungkeman toh, tapi kalau bisa mempersiapkan uang-uang saku untuk para Saku. tetangga itu kan yang ditunggu-tunggu, apalagi yang kerjanya jauh, mungkin mengiranya anggapan orang-orang di sekitarnya itu kan orang-orang yang sudah sukses. Ya. Oh gitu. Iya, itu tradisi anak-anak kecil atau orang-orang tua itu yang sudah jompo atau orang-orang yang sudah sendiri itu bisa jadi mengharapkan. Kayak Mas Nuha mungkin kemana tetangganya itu sudah menganggap, oh ini sukses. Ya itu paling tidak disiapkan bukan berapa jumlah nominalnya, tetapi bagaimana kita itu mau memperhatikan mereka. Ya nggak tahu amplop sekarang berapa ya Mas Nuha? Anak-anak SD itu harganya itu berapa? Ya, berapa ya? Sekitaran berapa? Paling Dapat berapa itu? 20 kayaknya 25 Pak. Itu kan setara dengan kondangan ya Pak gitu ya. 25.000 gitu ya. Itu kalau masih saudara ya. Oh iya gitu ya. Itu kalau masih SD. SD, saudara. oke. Mungkin kalau yang cuma tetangga dekat ya Oh, 5.000 5.000 yang cukup ya. 5.000 atau yang 2.000 Iya. ya sudah. Apalagi sekarang itu kan nggak langsung cilung Iya. 2.000 ada amplopnya. Jadi pas ngasih kayak gini meskipun 5.000 nggak begitu malu. Karena apa? Karena ada di amplop. Oh, ada di amplop. Yang anak kecil, apalagi anak kecil itu kan lihat amplopnya dulu. Ya kan? Dikumpulkan kan nggak tahu kalau ternyata ini dari Banyak Mas sekali. Ulin atau dari Iya. siapa nggak tahu. Karena anak kecil nggak langsung dibuka, dikumpulkan semuanya amplop itu. Jadi Jadi banyak. nggak tahu dari siapanya itu. Malah mungkin dikiranya ya dari Mas Nuha yang isinya 100.000 padahal ngasihnya 5.000. Oh, berarti mungkin dinamai ya Pak itu ya. ya. Dinamai ya mungkin Oke. perlu dinamai. Dinamai ya gitu. Ulin dan istri gitu Bisa ya. jadi ya. Biar nggak keliru. Oke. Ya, nah, itu ya. Ya itu tradisi yang Oke. bagus. Oke. Kemudian yang terakhir Pak, mungkin apakah tata cara budaya sungkeman di Indonesia apakah ada aturannya atau enggak Pak? Itu sih untuk Hari Raya Idul Fitri gitu. Tiap daerah tentunya beda-beda. Kalau di Jogja itu ada yang duduk di bawah sambil Oh gitu. kayak gini ngaturaken. Kalau saya juga kadang nyontoh istri dulu ke orang tua ya. Ya itu sungkemannya beda. Kalau yang di Cilacap mungkin juga tradisi sungkemannya bisa. Kalau anak gaul sungkemannya mungkin pakai jos, tos. Nah itu jadi semakin berkembang semakin berubah-ubah gitu Mas. Tergantung dari budaya daerah masing-masing juga sih ya Pak. Iya. Oke. Demikianlah podcast kita hari ini. Terima kasih kepada Bapak Dr. Doni Khairul Aziz. Terima kasih sekali atas informasi-informasi yang diberikan. Oke, cukup sekian untuk podcast Eftik kita hari ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube Eftik. Sampai jumpa di podcast Eftik Progresif berikutnya. Jaga pikiran, jaga hati, meraih ridho ilahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.